Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Nah anak-anak, hari ini bertemu lagi bersama Ibu Guru di pembelajaran tematik kelas 4B, tema 3, subtema 1, pembelajaran yang kedua, yaitu tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah anak-anak, bagaimana? Kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, kalau sudah siap, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai belajar ya. Nah, di sini Ibu Guru sudah siapkan teks doa Bapa kami dan sekarang Ibu Guru minta kalian duduk yang rapi ya. Nah, persiapkan diri kalian untuk berdoa di rumah masing-masing. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa. Sekarang Ibu Guru mau kalian buka buku temanya di pembelajaran yang kedua, itu halaman 7, dan buku LKS-nya itu di halaman 9 pembelajaran kedua ya. Nah, di sini Ibu Guru akan menjelaskan materi apa saja yang akan kita pelajari di pembelajaran kedua ini. Nah, susunan materinya yang pertama kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Kemudian karya seni rupa kolase dan memanfaatkan makanan dengan baik. Nah, sekarang langsung saja kalian buka buku LKS-nya itu halaman 9. Nah, di situ ada tentang hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Tumbuhan merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang banyak bermanfaat bagi manusia. Manfaat tersebut diartikan menjadi hak manusia terhadap tumbuhan. Kita harus melaksanakan kewajiban untuk dapat terus memanfaatkan tumbuhan bagi kehidupan manusia. Manfaat tumbuhan bagi manusia diantaranya: yang pertama, sumber makanan. Yang kedua, penghasil oksigen. Yang ketiga, bahan untuk obat. Nah, anak-anak, jadi tumbuhan tadi merupakan makhluk ciptaan oleh Tuhan ya. Nah, jadi tumbuhan, kemudian hewan ya, itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita manusia ya. Nah, jadi manfaat tersebut itu bisa diartikan sebagai hak kita terhadap tumbuhan, terhadap hewan ya. Nah, jadi kita harus melaksanakan kewajiban kita untuk dapat memanfaatkan ya tumbuhan bagi kelangsungan hidup kita ya. Jadi di sini manfaat tumbuhan ya bagi manusia, yang pertama, dia bisa sebagai sumber makanan, kemudian bisa sebagai penghasil oksigen, dan bisa bahan untuk obat-obatan. Nah, kemudian yang selanjutnya, untuk membersihkan udara dari polusi, kemudian menyuyukan udara dan menjadi sumber bahan pangan. Nah, apa sajakah hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan? Nah, hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan yang pertama adalah 1. Hak terhadap tumbuhan artinya sesuatu yang dapat kita dapatkan dari tumbuhan. Hak itu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, hak menikmati udara segar. Yang kedua, memanfaatkan hasil tumbuhan. Yang ketiga, memperoleh air bersih dan sehat yang telah disediakan oleh alam. Yang keempat, menikmati keindahan tanaman. Yang kelima, memperoleh apa yang kita butuhkan. Dan yang terakhir adalah bebas terhadap pencemaran lingkungan. Nah, anak-anak, keenam bagian ini tadi ada pada bagian hak terhadap tumbuhan. Nah, perhatikan di situ hak kita terhadap tumbuhan ada 6 ya. Nah, di situ anak-anak bisa lihat ada 6 bagian.
Nah, kemudian yang kedua, kewajiban terhadap tumbuhan. Jadi selain hak, kita juga punya kewajiban terhadap tumbuhan. Nah, manusia harus melaksanakan kewajiban untuk dapat terus memanfaatkan tumbuhan bagi kehidupan manusia. Kewajiban itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, melindungi tumbuhan tersebut dari kepunahan. Yang kedua, menjaga dan melestarikan tumbuhan tersebut agar tidak rusak. Yang ketiga, menyirami tumbuhan agar tumbuh subur. Yang keempat, memberikan pupuk supaya tumbuh dengan baik. Dan yang kelima, melakukan reboisasi. Nah, anak-anak, jadi itu tadi ya, beberapa hak dan kewajiban yang kita dapatkan dari tumbuhan ya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan hak, maka kita juga harus melakukan kewajiban kita ya. Nah, itu ada di halaman 9 ya. Nanti takutnya anak-anak bingung materi ini di halaman berapa. Ya, buka saja buku LKS kalian di halaman 9. Kemudian materi ini bisa kalian catat di buku catatan ya, karena ini materinya sudah Ibu ringkas ya. Jadi bagian terpenting yang Ibu masukkan ke dalam PowerPoint agar kalian bisa mengingat materi ini dengan baik ya. Nah, yang selanjutnya di halaman berikutnya kita akan belajar tentang karya seni rupa lokal atau tempel kolase ya. Nah, karya seni rupa tempel kolase itu mata pelajaran SBDP halaman 10. Nah, karya seni rupa tempel adalah karya seni rupa yang proses pengerjaannya menggunakan teknik menempel. Ada beberapa jenis karya seni rupa tempel. Yang pertama, kolase, yang kedua, mozaik, dan yang ketiga adalah motase. Nah, ini anak-anak pengertian dari kolase. Nah, kolase adalah karya seni tempat yang menggunakan berbagai macam bahan yang ditempel pada satu permukaan pola. Yang kedua, bahan-bahan kolase itu bisa terbuat dari daun kering, biji-bijian, kerang, kain, dan flanel. Nah, nanti anak-anak, ibu guru akan memberikan contoh kepada kalian ya, gambar dari kolase itu seperti apa ya. Nanti akan ada di video selanjutnya. Nah, kemudian kalian bisa buka buku temanya ya, itu di halaman 7 pembelajaran yang kedua. Apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita? Apa hak dan kewajiban kita? Sebelumnya kamu sudah belajar tentang tanaman padi. Betapa banyak manfaat padi. Sebagian besar orang di Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama. Begitu juga Beni. Beni makan nasi sebagai makanan pokoknya. Setiap hari, Beni, adik dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan ambil secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Sering sekali ibu mengingatkannya, namun adiknya belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Nah, di sini ada pertanyaan anak-anak. Pertanyaan yang pertama akan kita jawab bersama-sama. Apa yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. Adik Beni tidak selalu menghabiskan nasi yang diambilnya ketika makan. Yang kedua, apakah yang dilakukan Beni terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya ketika makan. Yang ketiga, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan? Beni atau adiknya? Jelaskan jawabanmu. Sikap Beni lebih bijak. Alasannya, Beni selalu mengambil